Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, azakumullah. Saat ini masih kita lanjutkan tentang sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Tika nak tanya penjelasan tentang bid'ah. Waalaikumsalam Tika. Mudah-mudahan Tika sehat selalu dan bergelimang berkah. Baik, tentang bid'ah ini memang selalu saja dipertanyakan dan selalu hot ya untuk dibahas. Karena ada dalil yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, segala yang bid'ah itu sesat, wa kullu dolalah finnar, dan segala yang sesat itu tempatnya di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun wal iyadu billah. Nauzubillah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan itu hadis. Benar, barang siapa yang melakukan amalan tanpa ada dalil atau dari contoh dari kita, maka amalan tersebut tertolak. Ikhwatal iman azakumullah. Definisi bid'ah ada juga yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, maka itu hukumnya bid'ah. Apakah benar demikian? Jawabannya iya, benar demikian. Namun kadang ada kekeliruan. Di sini ada yang memahami, wah kalau semua yang tidak ada zaman Nabi diharamkan, dibid'ahkan, ya berarti tidak usah saja ceramah pakai mic, karena mic tidak ada zaman Nabi. Memangnya siapa yang menganggap mic itu bid'ah? Dan ada yang mengatakan, ya sudah kalau begitu naik unta we kau ke masjid, karena zaman Nabi tidak katik vario, katik fiction. Khotal iman azakumullah, ini adalah kekeliruan dalam memahami. Jadi konteksnya dalam kitab Mabadiul Awaliyah itu disebutkan ada dua kaidah yang wajib kita pahami. Yang pertama, al-aslu fil ibadah haramun hatta yaddullu dalil ala amriha. Segala sesuatu dalam ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil perintah. Catat. Yang kedua, al-aslu fil asya al-ibaha hatta yaddullu dalil ala tahrimiha. Segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil larangan. Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau dia ibadah, kita butuh dalil perintah. Kalau dia selain ibadah, kita butuh dalil larangan. Contoh sekarang, sholat subuh. Itu ibadah bukan? Ibadah. Jadi kita butuh dalil perintah. Perintah sholat subuh dilaksanakan pada waktu subuh 2 rakaat. Lalu kita berpikir, 2 rakaat. Kalau dikit ige, mama namun kita tambah 3 rakaat, kita laksanakan jam 9. Boleh tak? Ya itulah bid'ah namanya. Kemudian itulah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itulah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita buat-buat sekarang, ya maka itu tertolak. Itu yang dimaksud bid'ah. Maghrib kita buat 4 rakaat, ya itu bid'ah, tidak boleh. Kemudian kalau segala sesuatu hukum asalnya ya boleh, seperti tadi, mic boleh atau tidak? Mic ibadah bukan? Mic bukan ibadah. Kalau mic bukan ibadah, berarti kita butuh dalil larangan. Adakah dalil yang melarang untuk tidak boleh pakai mic? Tidak ada. Maka ya boleh. Pakai motor. Ibadah bukan motor. Naik motor ke masjid, itu bukan ibadah. Motornya maksudnya, itu bukan ibadah. Jadi kita butuh dalil larangan. Apakah ada hadis yang menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman atau wahai kaum muslimin, janganlah kalian naik motor ke masjid? Tidak ada. Selagi dalil itu tidak ada, maka tidak ada pengharamannya. Jadi jelas itu diperbolehkan. Nah, berkutat di dua ini saja. Coba kita masuk ke contoh lain. Misal barzanji. Ada yang tahu ya barzanji, yang ketika orang akikah atau marhabah, kemudian mereka baca barzanji. Apakah barzanji ini bid'ah? Loh, membid'ahkan barzanji, coba kita lihat dulu, barzanji ini ibadah atau bukan? Barzanji bukan ibadah. Barzanji itu membacakan sirah nabawiyah, menjelaskan Muhammad bin Abdullah bin sampai Adnan dan lain-lain. Bolehkah kita memuja-muja Nabi? Jawabannya boleh. Syair itu ditulis oleh Abu Ja'far al-Barzanji. Jadi itu bukan bid'ah. Menganggap bahwa kalau akikah wajib ada barzanjinya, kalau akikah tak ketik barzanji tak sah, nah itu yang tak boleh. Berarti akikah dengan atau tanpa barzanji itu diperbolehkan, tapi barzanji sendiri itu bukan bid'ah. Tapi yang menganggap bahwa barzanji itu ibadah dan wajib diadakan di acara akikah, itu yang keliru. Khotal iman azakumullah. Khususnya buat Tika, barangkali itu penjelasan singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Khotul iman azakumullah, jika dirasa ini ada manfaatnya, silahkan di-share dan dibagikan. Mudah-mudahan dengan satu klikan jari kita bisa jadi jariah buat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah